Bayangkan kamu hidup ribuan tahun lalu. Kamu punya gandum, tapi kamu butuh daging. Maka kamu cari orang yang punya kambing dan menawarkannya. Tapi ternyata dia nggak mau gandum. Dia mau garam. Masalah? Jelas. Dan disinilah awal mula gagasan tentang uang lahir. Manusia butuh alat tukar universal. Di video ini, kita akan menelusuri bagaimana uang lahir dari sistem barter primitif berkembang menjadi emas, uang kertas, lalu fiat, hingga munculnya uang digital dan kripto. Uang bukan cuma alat transaksi, ia cermin evolusi peradaban. Sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan sistem barter, tukar-menukar barang atau jasa secara langsung. Sistem ini sederhana, tapi punya kelemahan besar. Butuh double coincidence of wants. Contohnya, saya punya 10 telur, kamu punya sepasang sandal. Saya mau sandalmu, tapi kamu nggak butuh telur. Transaksi gagal. Inilah yang membuat barter sangat tidak efisien. Maka, manusia mulai mencari komoditas perantara, barang-barang yang dianggap punya nilai stabil dan diterima banyak orang. Contohnya, garam, kulit binatang, bahkan kerang kauri. Di Afrika Barat, garam disebut emas putih karena nilainya tinggi. Di Papua, dulu kerang digunakan sebagai mas kawin. Inilah cikal bakal uang komoditas. Sekitar 3.000 tahun lalu, peradaban mulai menggunakan logam mulia sebagai alat tukar, emas dan perak. Alasannya logis, emas tidak berkarat, langka, bisa dibagi kecil, dan mudah dikenali. Di kerajaan Lydia, sekarang Turki, sekitar tahun 600 SM, koin pertama dicetak dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum. Ini adalah uang pertama yang punya cap resmi dari penguasa. Dari sini, uang mulai diasosiasikan bukan hanya dengan nilai barang, tapi juga kepercayaan terhadap negara atau pemimpin. Peradaban seperti Romawi, Persia, hingga Tiongkok mengembangkan sistem koin ini dengan ukuran, berat, dan bahan logam yang distandarisasi. Lompat ke abad ke-7 dan ke-8 di Tiongkok, muncul bentuk awal uang kertas disebut jiaozi. Saat itu, koin logam terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar. Maka, para pedagang mulai menggunakan surat janji bayar yang bisa ditukar di tempat lain. Pemerintah dinasti Song kemudian melegalkan uang kertas sebagai alat tukar sah. Inilah uang kertas pertama di dunia. Uang kertas menyebar ke Eropa jauh lebih lambat, baru dikenal luas sekitar abad ke-17. Negara-negara seperti Inggris dan Belanda menerbitkan banknote, surat janji bayar emas yang disimpan di bank. Awalnya, uang kertas selalu di-backup emas. Artinya, kamu bisa menukar uang kertasmu dengan emas kapan saja. Lalu, tibalah era sistem fiat. Fiat artinya didasarkan pada kepercayaan. Uang tidak lagi ditopang oleh emas, tapi oleh keputusan pemerintah dan kepercayaan publik. Puncaknya terjadi tahun 1971 saat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mencabut keterikatan dolar pada emas. Sejak itu, mata uang dunia tak lagi berbasis emas. Nilainya murni berdasarkan suplai, permintaan, dan kepercayaan masyarakat. Rupiah, dolar, euro, semuanya adalah fiat money. Nilainya tidak dijamin emas, tapi dijamin oleh otoritas moneter dan keyakinan bahwa uang itu bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Masuk abad ke-21, kita jarang lagi melihat uang fisik. Transaksi pindah ke layar, mobile banking, dompet digital, kris, transfer real time. Tapi evolusi uang tidak berhenti di sana. Tahun 2009 muncul Bitcoin, uang digital pertama yang tidak dikelola pemerintah atau bank. Bitcoin dibangun di atas teknologi blockchain, buku besar publik yang terdesentralisasi dan transparan. Tujuannya menciptakan sistem keuangan global tanpa perantara, tanpa sensor, dan tanpa otoritas tunggal. Sejak itu, lahirlah ribuan aset kripto lain. Ada yang serius, ada yang spekulatif, tapi satu hal pasti, uang sudah tidak lagi hanya milik negara. Kini ada stablecoin, CBDC, mata uang digital bank sentral, bahkan eksperimen uang berbasis komunitas. Dari sistem barter primitif ke koin emas,
uang kertas, hingga uang digital dan kripto, uang selalu berubah. Tapi fungsinya tetap sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Tapi satu hal penting, uang hanya bekerja kalau ada kepercayaan. Kepercayaan kita pada nilainya dan sistem yang mendukungnya. Maka, sejarah uang bukan hanya cerita soal transaksi, tapi tentang teknologi, kekuasaan, dan harapan manusia akan stabilitas. Pertanyaannya sekarang, apa bentuk uang masa depan? Apakah kita akan pakai Bitcoin, rupiah digital, atau sesuatu yang belum lahir hari ini? Yang jelas, bentuknya boleh berubah, tapi nilainya tetap ditentukan oleh kita. Kamu sedang menonton Fakta Finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di sini uang bukan cuma angka tapi cerita.